Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Purwaningsi, SEMAK. Saya sebagai dosen program studi akuntansi bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Background pendidikan saya adalah S1 dan S2 akuntansi. Selain itu, saya juga memiliki sertifikat brevet pajak AB dan sertifikat Jahir. Di Universitas Esa Unggul, saya mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang pendidikan saya. Beberapa di antaranya mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan lab, pengantar akuntansi 2 dan lab, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, akuntansi keuangan lanjutan 2, pemeriksaan akuntansi 1, pemeriksaan akuntansi 2, penilaian aset dan bisnis, sistem informasi akuntansi, akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi internasional, teori akuntansi, seminar akuntansi, hukum pajak, perpajakan, perpajakan badan usaha, manajemen audit, manajemen keuangan, analisis investasi, sistem pengendalian manajemen, penganggaran perusahaan, dan pengantar ekonomi 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran mata kuliah penilaian aset dan bisnis yang diajarkan pada semester ini, yang memiliki bobot 3 SKS. Metode yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah penilaian aset dan bisnis yaitu DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah penilaian aset dan bisnis memiliki capaian pembelajaran, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi aset dan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis valuasi masa depan aset dan bisnis perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan valuasi dan menganalisis pelaporan aset dan bisnis perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal terbaru penilaian atas aset dan bisnis perusahaan. Pada mata kuliah penilaian aset dan bisnis terdiri dari 14 pertemuan sesuai rencana pembelajaran semester. Pertemuan pertama membahas analisis bisnis dan valuasi dengan menggunakan laporan keuangan. Pertemuan kedua membahas analisa strategi. Pertemuan ketiga membahas dasar-dasar dan penyesuaian. Pertemuan keempat membahas analisa keuangan. Pertemuan kelima membahas analisa masa depan. Pertemuan keenam membahas teori valuasi bisnis. Pertemuan ketujuh membahas implementasi valuasi bisnis. Pertemuan ke-8 membahas analisa saham. Pertemuan ke-9 membahas analisa kredit dan prediksi distress. Pertemuan ke-10 membahas analisa dan valuasi bisnis merger dan akuisisi. Pertemuan ke-11 membahas sustainability reporting and integrated reporting. Pertemuan ke-12 membahas pasar efek dan pasar pendapatan tetap. Pertemuan 13 membahas aspek evaluasi perusahaan dan fenomena startup. Pertemuan ke-14 membahas sumber pendanaan startup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery, yakni menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan menggunakan PowerPoint dan latihan soal. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan buku sumber yakni Peramalan Bisnis karya
Lerbin Aritonang, edisi kedua, penerbit Galia Indonesia Jakarta, dan buku Peramalan Bisnis karya Sugiarto dan Harijono, penerbit Gramedia Jakarta. Berikutnya interaction, yakni melakukan interaksi pada saat pembelajaran menggunakan Zoom meeting karena bisa direkam saat pembelajaran. Selain itu, interaksi dilakukan melalui LMS, Learning Management System, yang disediakan oleh pihak universitas, yakni e-learning.esaunggul.lac.id yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen. Di e-learning.esaunggul tersebut berisi materi, forum diskusi, dan soal latihan. Untuk tanya jawab yang bersifat penting dan segera dilakukan dapat melalui WhatsApp group agar semua mahasiswa mengetahui informasi yang disampaikan oleh dosen. Berikutnya assessment, yakni melakukan penilaian atau evaluasi terhadap mahasiswa yang telah disampaikan sistemnya pada saat awal perkuliahan melalui kontrak kuliah yang mencakup bobot dan kriteria penilaiannya yang terdiri dari kehadiran 10%, kuis dan tugas 30%, ujian tengah semester bobotnya 30%, dan ujian akhir semester bobotnya 30%. Tambahan poin atau nilai diberikan kepada mahasiswa aktif dan mengerjakan latihan soal dengan benar sebagai apresiasi atau penghargaan. Bagi mahasiswa yang terlambat mengerjakan kuis dan tugas akan diberikan sanksi. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran berlangsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita eh, hari ini melanjutkan materi penilaian aset dan bisnis pertemuan ke-8 ya, mengenai analisa. Untuk pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tidak? Tidak ada sepertinya, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Hari ini pertemuan ke-8 mengenai analisa saham. Penilaian saham. Ada 3 konsep nilai saham. Yang pertama nilai buku. Nilai buku ini dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Bisa diketahui dari laporan posisi keuangan, yaitu modal sendiri dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian yang kedua nilai pasar, artinya nilai saham yang terdapat di pasar. Yang ketiga nilai intrinsik, artinya present value semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Jadi investor berkepentingan harus mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dan ketika membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik, nilai pasar saham yang bersangkutan. Nanti bisa dinilai saham ini over value atau under value. Oke, sebelum lanjut sampai di sini ada pertanyaan?
Bagaimana, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Em, cara untuk cara untuk mengetahui saham yang bagus atau memilih saham yang bagus itu gimana ya, Bu? Oke, baik, Sandra. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana kita memilih saham yang bagus untuk investasi? Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui, memahami prospek bisnis perusahaan, ya. Kemudian yang kedua, tentunya perusahaan juga harus memiliki sistem manajemen yang baik, ya. Bisa dilihat dari laporan keuangannya, kemudian bisa dilihat dari eh, kinerja tata kelola perusahaannya, ya. Kemudian eh, bisa juga dilihat dari rasio rasio laporan keuangan seperti price earning ratio, ya. Jadi perusahaan itu bisa memiliki fundamental yang bagus, itu dilihat dari eh, kinerja laporan keuangannya, kemudian tata kelola perusahaannya, lalu sustainability report-nya, ya. Kemudian eh, apakah rutin membagikan dividen atau tidak? Karena kan sangat penting ya dividen untuk investor. Kemudian eh, prospek bisnisnya, eh, perusahaan ini eh, melakukan inovasi produk atau tidak. Itu kan nanti juga berpengaruh terhadap pertumbuhan keuangan perusahaan. Gitu. Bagaimana, Sandra? Baik, Bu. Terima kasih. Ini kita kerjakan latihannya. Namun sebelum ke latihan, ada pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan, ada pertanyaan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, baik, Zulkifli, silakan. Sebenarnya pertanyaan saya itu lanjutan dari pertanyaan pertama, dan Ibu sudah jelaskan sebelumnya terkait jawaban di pertanyaan pertama itu kan sedikit singgung mengenai return saham dan salah satunya mengenai dividen, Bu. Nah, pertanyaan saya itu lebih mengarah kepada dividen ini. Tadi kan sudah menjelaskan bagaimana cara kita memilih saham yang bagus. Nah, ketika kita sudah memilih saham yang bagus, apakah kita akan mendapatkan dividen tersebut atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Zulkifli, atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus juga ya. Eh, jadi begini, ketika kita sudah membeli saham, apakah kita pasti akan mendapatkan dividen? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, ya. Jadi perusahaan ini akan membagikan dividen kepada investor ketika perusahaan mendapatkan laba sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Nah, namun sebaliknya, jika perusahaan sedang mengalami kerugian, maka perusahaan bisa saja tidak memberikan dividen kepada investor karena eh, perusahaan mungkin lebih mengutamakan untuk membayar utang terlebih dahulu, ya. Jadi ketika perusahaan mengalami kerugian, itu perusahaan bisa saja tidak memberikan dividen kepada begitu, Zulkifli. Sudah jelas. Jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Dan ketiga, ini di sini
hanya 2 tahun mendatang ya. Kalau misalnya sampai 5 tahun mendatang berarti sampai D5, dividen yang kelima, terus present value juga sampai present value yang kelima. Oke, terus P0 rumusnya present value D1 D2 ditambah present value P. Oke, P0 sama dengan yang mana nih? Yang mana rekan-rekan yang dijumlahin? Itu Bu 1178 Ya, ditambah 3589. ya. Oke, jadi harga saham perusahaan yang sekarang yaitu 4.768. Harga sahamnya 4.700. Namun dividennya yang terakhir dibagikan 500. Itu jauh ya. Dividennya kecil ya. Iya Bu. Oke, lanjut yang latihan kedua. Latihan kedua tentang price earning ratio. Harga saham saat ini 20.000 per lembar. Kayak rumus yang PER. Ya, kita cari dulu earning per lembarnya. Ya, langsung aja Putri, earning per lembar. Ditulis rumusnya, Bu, yang earning perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Tadi udah, udah tahu kan ya ada di PPT. Langsung aja. Labanya berapa? Laba perusahaan. Di soal berapa? Di latihan. 1 miliar Bu. Ya, 1 miliar.
dibagi jumlah saham beredar. Jumlah saham beredarnya berapa? 800.000. 800.000, Bu. Ya udah langsung aja Putri. Sama dengan 1 miliar dibagi 800.000. Oke, terus masuk ke rumus price earning ratio. Price earning ratio harga saham per lembarnya. Dibagi eh, laba per lembar. Ya, price earning ratio. Harga sahamnya berapa per lembar di soal? 20.000. 20.000, Bu. Ya, 20.000 dibagi 1.250. ya yang tadi sudah didapat ya, earning per lembarnya dibagi 1.250. Hasilnya 16. Nah, ini artinya nilai price earning ratio-nya itu kecil, 16. Artinya tuh sahamnya murah gitu. Tetapi tetap dibandingkan dulu dengan nilai price earning ratio dengan emiten-emiten lain yang sektornya sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan yang masih belum paham? Perhitungannya ada yang masih belum paham? Bagaimana? Sudah paham belum? Udah, Bu. Udah ya? Oke, Putri, terima kasih sudah berusaha menjawab latihannya. Bisa di stop dulu, Putri. Oke, nah ini latihannya ya yang tadi sudah dibahas sama-sama. Nah, ini ada tugas ya, rekan-rekan harus mengerjakan tugasnya supaya lebih paham lagi dengan materi hari ini ya. Kemudian jika masih ada yang belum paham, bisa dibaca referensinya ada di buku Peramalan Bisnis ya, punya Siler bin Aritonang ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, ada yang masih belum paham atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu. Oke,
Jika sudah jelas, saya akhiri materi hari ini. Eh, Apabila ada yang belum paham atau mau diskusi lebih lanjut, bisa dilanjutkan di forum diskusi. Ya, rekan-rekan, jangan lupa aktif di forum diskusi di e-learning, ya. Dan eh, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, sekian materi hari ini dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Semoga kita semua sehat kembali, bisa eh, bertatap muka lagi di Zoom. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Demikian saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah penilaian aset dan bisnis secara online. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.